Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari praktikum kami dengan tema penerapan estimated food record kepada rekan satu kelompok. Untuk latar belakangnya, survei konsumsi pangan penting untuk menggambarkan pola makan, kualitas diet, dan kecukupan gizi, sekaligus menilai resiko gizi kurang maupun lebih sebagai dasar intervensi. Salah satu metode yang digunakan adalah food record, yaitu pencatatan makanan dan minuman selama beberapa hari yang dinilai lebih rinci dan akurat dibandingkan dengan metode lain, meski memiliki keterbatasan seperti beban pencatatan dan potensi underreporting dan overreporting. Dalam praktikum ini, digunakan estimated food record, yaitu pencatatan dengan estimasi porsi tanpa penimbangan langsung, yang bertujuan menilai kesesuaian asupan individu dan kelompok terhadap AKG serta memberikan pengalaman langsung dalam pengolahan dan analisis data konsumsi pangan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana gambaran asupan zat gizi makro dan mikro individu dengan metode estimated food record selama 3 hari. Yang kedua, apakah asupan individu dan kelompok sudah memenuhi 77% AKG? Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil individu dengan rata-rata kelompok? Yang keempat, bagaimana hasil analisis data kelompok setelah diolah menggunakan SPSS? Yang kelima, apa kelebihan dan kelemahan metode estimated food record? Dan yang tujuannya, yang pertama, mengetahui gambaran asupan zat gizi makro dan mikro individu berdasarkan estimated food record. Yang kedua, menganalisis kesesuaian asupan individu dan kelompok dengan 77% AKG. Yang ketiga, membandingkan hasil individu dengan hasil rata-rata kelompok. Yang keempat, mendeskripsikan hasil analisis kelompok dengan SPSS. Dan yang kelima, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan metode estimated food record. Oh, berikut adalah identitas responden kelompok dari kelompok 2 kelas gizi 5B, yang dimana di dalamnya ada 15 anggota perempuan dan juga ada satu anggota laki-laki, sehingga nantinya untuk rata-rata kelompok itu diambil dari 15 perempuan, dan untuk satu laki-laki sendiri sama saja dengan analisis individu. Berikut adalah analisis asupan zat gizi kelompok 2, yang dimana untuk totalnya ini adalah total untuk seluruh anggota yang include dengan inisial FH yang berjenis kelamin laki-laki, dan rata-rata yang pertama juga masih menginclude laki-laki, dan yang ketiga ini adalah rata-rata untuk wanita. Dan berdasarkan hasil analisis zat gizi kelompok 2 untuk yang berjenis kelamin perempuan, dari hasil analisis, rata-rata asupan energi kelompok masih defisit berat yang hanya terpenuhi 55% dari kebutuhan. Begitu juga dengan zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang semuanya belum memenuhi batas minimal AKG. Jadi asupan kelompok masih tergolong rendah. Dan untuk analisis asupan zat gizi mikronya sendiri, untuk itu hasilnya juga menunjukkan banyak yang masih defisit, seperti zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, dan vitamin C masih rendah, kecuali natrium yang relatif lebih tinggi. Hal ini bisa menggambarkan pola makan yang belum seimbang. Lalu untuk analisis persebaran data yang dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa sebaran asupan zat gizi dalam kelompok cukup bervariasi. Misalnya seperti standar deviasi energi dan natrium yang sangat besar, yang artinya ada perbedaan mencolok antar individu. Jadi meskipun rata-rata rendah, ada beberapa orang dengan konsumsi lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya, ini adalah identitas individu yang saya analisis asupan zat gizinya, yaitu adalah responden dengan inisial FH yang berjenis kelamin laki-laki, yang bertanggal lahir 20 Juli 2004, yang usianya 21 tahun, berat badannya 54 kilo, dan juga tinggi badannya 160 cm. Yang dimana seperti eh, pelaksanaan praktikum food record yang kelompok, yaitu 3 hari yang diambil dari 2 hari kerja dan 1 hari libur dengan rentang 17 September sampai 21 September. Yang di sini inisial FH sendiri untuk putri record yang pertama itu dilakukan pada hari Kamis 18 September 2025, yang kedua itu di hari Jumat 19 September 2025, dan yang ketiga yaitu di hari Minggu tanggal 21 September 2025. Dan ini adalah asupan zat gizi inisial FH di hari Kamis.
Ini untuk di hari Jumat, dan yang ini untuk di hari Minggu. Lalu untuk asupan zat gizi dari FH sendiri itu dari hasil pencatatan 3 hari rata-rata energi FH masih defisit hanya 50% dari kebutuhan. Karbohidrat, protein, dan lemak juga masih di bawah standar. Dan untuk zat gizi mikro sendiri itu sebagian ada yang sangat tinggi seperti vitamin A dan juga vitamin C dan juga zat besi, tapi ada juga yang rendah seperti zinc dan juga kalsium dan natrium. Lalu untuk validitas datanya sendiri yaitu kami melakukan uji validitas dengan penerapan Goldberg cutoff yang hasilnya di mana menunjukkan nilai energi intake dibagi dengan basal metabolic rate itu di bawah standar yaitu 0,91 yang artinya ada kemungkinan dari ada reporting yang bisa disebabkan karena lupa mencatat atau memang pola makannya pada saat itu hanya sedikit. Lalu ini adalah perbandingan antara asupan zat gizi individu dan juga kelompok yang dimana jika dibandingkan dengan kelompok FH memiliki pola yang hampir sama yaitu sama-sama defisit energi dan juga karbohidrat. Namun FH lebih tinggi dalam vitamin A dan C karena sering konsumsi buah. Sementara natrium justru lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode estimated food record yang dimana untuk kelebihannya sendiri yang pertama pencatatan dilakukan langsung oleh responden dan dapat mencerminkan kebiasaan makan sehari-hari. Lalu yang kedua tidak memerlukan penimbangan detail sehingga cukup menggunakan URT atau perkiraan porsi. Dan yang ketiga praktis diterapkan pada kelompok kecil maupun populasi besar. Dan yang keempat memberikan gambaran rinci seperti jenis makanan, frekuensi, dan juga waktu konsumsi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah lebih komprehensif dibandingkan recall yang hanya mengandalkan ingatan responden. Untuk kekurangannya sendiri, resiko bias pencatatan seperti lupa mencatat atau mengubah pola makan. Yang kedua, kesalahan estimasi porsi sehingga potensi underreporting atau overreporting. Yang ketiga, asupan gizi sering di bawah standar karena ketidakakuratan pencatatan. Yang keempat, variasi individu tinggi, maka hasil perlu diinterpretasi dengan hati-hati. Dan yang kelima, sebaiknya didukung dengan metode lain agar data lebih valid. Untuk kesimpulannya, praktikum ini menunjukkan bahwa metode estimated food record dapat memberikan gambaran pola konsumsi individu maupun kelompok, rata-rata asupan energi, zat gizi mikro, dan beberapa zat gizi mikro masih berada pada kategori defisit dengan variasi antar responden yang cukup besar serta adanya kemungkinan ada reporting dalam pencatatan. Sarannya sarannya yaitu pencatatan konsumsi perlu dilakukan lebih teliti, terutama dalam memperkirakan porsi. Metode ini sebaiknya juga dikombinasikan dengan 24 hour food recall untuk meningkatkan validitas, dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar edukasi gizi mengenai keseimbangan asupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.